Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Kanza Khaliza dari kelas 84 akan mempresentasikan tugas IPS bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Dimulai dari yang A, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa-bangsa Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Daya tarik dan faktor pendorong bangsa barat ke Indonesia. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa barat. Lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan pelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawalan dengan huruf G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Dimaksud dengan gold, glory, dan gospel. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa memengaruhi Nusantara Indonesia sebagai sumber rempah-rempah. Bahkan sebelum Masehi, mengapa mereka tidak mencari sendiri ke Indonesia? Pada masa tersebut, mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri yang terjadi di sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. 2. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Untuk mengetahuinya, itu ada di A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku.
Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama, menyusuri pantai barat Afrika. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East Indian Company. Di dalam bergabung para perusahaan Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan East terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan dan Asia Timur. C. Kedatangan bangsa-bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta, Jakarta dengan VOC. Memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada East Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris East dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. VOC menikmati keleluasan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajahan. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia, pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasa atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekadar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar monopoli.
Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dan sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC memonopoli perdagangan. Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk mendatangi kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal divide et impera. Siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Apa tujuan Belanda melakukan adu domba? Tujuan Belanda melakukan adu domba, Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Sesuai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen 1635 sampai 1645, Johan Matsuyker 1653 sampai 1678, Rijeklof van Goens 1678 sampai 1681, Cornelis Johnson Spelman 1681 sampai 1684 merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Pada abad ke-18, korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi penjajahan pemerintahan Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintah kolonial dalam arti yang sebenarnya. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Mendengar istilah kerja paksa tentu sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Habis itu 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Willem V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat penjajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Landgraf System atau Ländlich Stelle. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Dan yang C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang terakhir yang D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak
kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang C. Keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang terakhir yang D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada masa penjajahan, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Selain itu, Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan pundi-pundi keuangan negara. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaan penundangan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanam wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun, kenyataan selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang B. Kelebihan hasil panen tanam wajib tidak pernah dibayarkan. Yang C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Babullah mengusir Portugis. Sebagai konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkaknya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Yang 2. Perlawanan Aceh. Perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Yang ketiga, ketangguhan ayam jantan dari timur. Tokoh ini sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi dari perjanjian Bongaya sebagai berikut. A. Belanda memperoleh monopoli dengan rempah-rempah di Makassar. Yang B. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang C. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Yang D. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Yang keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Pada awalnya Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Yang B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Masjid Agung Aceh. Bagi masyarakat Aceh, Masjid Aceh tersebut merupakan masjid bersejarah yang terkait erat dengan semangat perjuangan masyarakat Aceh. Bukan sekedar tempat ibadah kebanggaan masyarakat, masjid tersebut merupakan simbol perjuangan rakyat Aceh menentang imperialisme Barat. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. 1. Perang Sapura di Ambon. Patimura memimpin perlawanan di Sapura dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh residen dan
Vandenberg. 2. Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. 3. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. 4. Perang Aceh. Yang kelima, perlawanan Sisingmangraja Sumatera Utara. Yang keenam, Perang Banjar. Yang ketujuh, Perang Jagaraga di Bali. Habis itu, 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia? Dari mana saja faktor-faktor tersebut muncul? Berbagai kejadian dari dalam negeri atau sering disebut faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional, misalnya perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib, sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Di sini kan nanti akan menjelaskan A. Perluasan pendidikan, B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah, yang C. Rasa senasib sepenanggungan, D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Yang E. Berkembangnya berbagai paham baru. Yang F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, berkembangan nasionalisme di berbagai negara. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Ini tuh Budi Utomo. A. Budi Utomo. Yang B. Sarekat Islam. Yang C. Indis Partik. Yang D. Perhimpunan Indonesia. Yang E. Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Kerja paksa pada masa kependudukan Jepang dikenal dengan istilah Romusa. Romusa merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Yang nomor 1 ini membentuk organisasi-organisasi sosial. Yang kedua, pembentukan organisasi semi-militer. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Dan yang keempat, eksploitasi kekayaan alam. C. Sikap kaum pergerakan. Propaganda Jepang sama sekali tidak memengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Mereka sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendirian Jepang sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Yang ketiga, perlawanan bersenjata. Dan yang keempat itu udah sampai 3. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pada perjalanan sejarah sejak masa kolonialisme VOC, pemerintah Belanda, pemerintah Inggris, dan penduduk Jepang menemukan berbagai perubahan pada masyarakat Indonesia. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Yang kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Dan yang ketiga, pengenalan tanaman baru. Yang keempat, penemuan tambang-tambang. Yang kelima, transportasi dan komunikasi. Yang keenam, perkembangan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, mengenal uang. Yang ke-8, perubahan dalam pendidikan. Yang ke-9, perubahan dalam aspek politik. Yang ke-10, perubahan dalam aspek budaya. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi, perubahan dalam aspek ekonomi, perubahan dalam aspek politik. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia.
Perkembangan bahasa Indonesia pada masa penduduk Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi adalah menentukan istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.